Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Divagianina dari Fakultas Teknik akan mempresentasikan materi Bahasa Indonesia yang berjudul Sejarah Perkembangan Bahasa Indonesia. Yang pertama, ada pendahuluan. Bahasa Indonesia memiliki sejarah jauh lebih panjang daripada Republik ini. Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa nasional sejak tahun 1928. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang telah digunakan sebagai lingua franca di Nusantara. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda dan pelajar mengikrarkan Sumpah Pemuda dan menyatakan bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan negara Indonesia. Bahasa memiliki banyak kedudukan dan fungsinya. Maka dari itu, memiliki berbahasa yang baik dan benar adalah hal yang penting. Seiring perkembangan zaman, bahasa Indonesia mulai banyak mengalami penambahan istilah dan bahasa, terutama di kalangan anak muda. Setelah itu, ada rumusan masalah. Ada 4 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sejarah pertama bahasa Indonesia? Yang kedua, bagaimana bahasa Indonesia dan generasi milenial? Yang ketiga, apa fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia? Dan keempat, bagaimana berbahasa Indonesia yang baik dan benar? Adapun tujuan dari materi ini dibuat, yaitu untuk menambah wawasan dari sejarah perkembangan bahasa Indonesia, serta dapat mengembangkan lagi kepada generasi masa depan dengan berbahasa baik dan benar berdasarkan fungsi serta kedudukannya. Oke, yang pertama, mari kita langsung ke sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Jauh sebelum masa penjajahan Belanda, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa penghubung di beberapa negara Asia Tenggara. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Berdasarkan bukti-bukti sejarah yang ditemukan, seperti prasasti yang ditemukan di Palembang, Jambi, dan Bangka, dapat diambil sebuah analisa bahwa bahasa Melayu sudah dipergunakan sejak dulu di beberapa wilayah Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah Sumatera, dan terdapat beberapa kerajaan besar yang berpengaruh pada saat itu. Pada saat masa penjajahan Belanda, ketika mempersiapkan Kongres Pemuda pada tahun 1926, panitia sepakat tentang garis besar rumusan Sumpah Pemuda. Sampai saat-saat terakhir, mereka masih mempermasalahkan apakah akan menyebut bahasa persatuan bangsa Indonesia itu bahasa Melayu, karena bahasa itulah yang dimaksud. Nampaknya Muhammad Yamin mempunyai pikiran demikian, sedangkan M. Tabrani mengusulkan supaya bahasa persatuan itu disebut bahasa Indonesia dan usul. Itulah yang disetujui bersama pada tanggal 2 Mei 1926, walaupun diterima oleh Muhammad Yamin dengan berat hati. Dari proses yang kemudian menghasilkan keputusan Kongres Pemuda pertama tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926, dan kemudian dikukuhkan dalam Kongres Pemuda kedua, yaitu pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, berupa Sumpah Pemuda. Jelas bagi kita bahwa bahasa persatuan itu bahasa Melayu, yang kemudian diberi nama baru yaitu bahasa Indonesia. Para pemuda mengikrarkan naskah putusan Kongres Pemuda yang berisi 3 butir sumpah, yaitu berikut adalah isi teks dari Ikrar Sumpah Pemuda. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Pemuda, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional negara Indonesia. Tujuan dari lahirnya bahasa Indonesia pada saat Sumpah Pemuda pada dasarnya agar bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia melalui bahasa yang dilatar belakangi oleh banyak bahasa daerah yang ada. Kita lanjut
ke pembahasan selanjutnya, yaitu bahasa Indonesia dan generasi milenial. Bahasa kita adalah bahasa Indonesia. Bahasa yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan identitas, tapi juga alat persatuan yang berjasa dalam sejarah Indonesia. Namun, bagaimana sekarang? Di era milenial seperti saat ini, masihkah ada kebanggaan menggunakan bahasa Indonesia? Salah satu kelemahan orang Indonesia untuk bersaing dengan orang luar negeri adalah bahasa. Kultur bahasa Indonesia yang tidak menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar membuat sebagian besar rakyat Indonesia hanya bisa berbahasa Indonesia. Kesadaran itulah yang kini mulai disadari keinginan belajar dan menggunakan bahasa asing mulai tumbuh. Kehidupan dan interaksi anak muda, milenial pun terlepas dari kontaminasi bahasa. Penggunaan istilah-istilah yang entah dari mana asalnya semakin menghilangkan wujud asli bahasa Indonesia. Di era milenial saat ini, bahasa Indonesia banyak tercampur dengan bahasa asing atau istilah kids zaman now, menggantikan istilah remaja yang masa kini, dan woles yang menggantikan santai. Konon diambil dari kata slow yang diucapkan terbalik. Serta masih banyak istilah-istilah yang sebelumnya tidak terkenal. Bahasa yang digunakan remaja pada saat ini diantaranya adalah bahasa prokem atau bahasa gaul, bahasa asing, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia tidak digunakan sebagaimana mestinya, dikarenakan beberapa faktor diantara lain faktor dari luar dan faktor dari dalam. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat para remaja kita agar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah dengan tindakan yang nyata dari diri sendiri, masyarakat, serta dari pemerintah. Karena itu merupakan elemen penting untuk perubahan agar remaja, masyarakat, dan pemerintah Indonesia memiliki rasa bangga akan bahasanya sendiri. Bahasa Indonesia merupakan alat pemersatu bangsa, sebagai identitas bangsa Indonesia dan sebagai lambang kebangsaan nasional. Selanjutnya pembahasan yang ketiga, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Menurut buku Arifin, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki fungsi diantaranya. Yang pertama, yaitu lambang kebanggaan kebangsaan. Lambang kebanggaan kebangsaan merupakan bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Atas dasar kebanggaan ini, bahasa Indonesia harus terus dijaga, dipelihara, dan kembangkan serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa kita bina. Yang kedua, yaitu lambang identitas nasional. Di dalam fungsinya, bahasa Indonesia tentulah harus memiliki identitasnya sendiri, sehingga serasi dengan lambang kebangsaan yang lain. Yang ketiga yaitu alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Berkat adanya bahasa Indonesia, masyarakat dapat berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang, sosial, budaya, dan bahasa tidak perlu dikhawatirkan. Yang terakhir yaitu alat pemersatu suku budaya dan bahasanya. Bahasa Indonesia memungkinkan keserasian di antara suku-suku, budaya, dan bahasa di Nusantara, tanpa harus melihat latar belakang bahasa daerah yang bersangkutan. Kedudukan bahasa Indonesia adalah bahasa nasional dan bahasa negara. Hal ini yang selama ini tidak diketahui oleh semua kaum muda dan pelajar, di mana bahasa Indonesia begitu vital di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Bahasa Indonesia menjadi jantung dari bangsa Indonesia yang sudah menjadi keharusan sebagai generasi penerus untuk menjaga dan mengembangkannya. Selanjutnya yaitu pembahasan yang keempat, yaitu berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Berbahasa yang baik ialah berbahasa sesuai dengan lingkungan sekitar bahasa tersebut. Dengan berbahasa yang baik, ada beberapa faktor penentu. Di antaranya, yang pertama, orang yang berbicara. Kita harus tahu, kita harus menempatkan diri sebagai siapa. Yang kedua, orang yang diajak berbicara. Kita juga harus tahu siapa lawan bicara kita itu lebih tua dari kita, atau lebih tinggi jabatannya, atau lebih muda dari kita, dan sebagainya. Yang ketiga, dalam situasi formal atau non-formal, kita juga harus menempatkan bahasa kita dengan baik dan benar, apakah itu situasi sedang formal atau sedang santai bersama teman.
Yang terakhir ada topik pembicaraan. Kita juga harus memiliki topik pembicaraan agar tidak menyimpang kemana saja apa yang kita bahas dengan lawan bicara kita. Sedangkan bahasa yang benar adalah bahasa yang sesuai dengan kaidahnya, aturannya, dan bentuk strukturnya. Kalau berbahasa Indonesia baku, harus seperti bahasa yang kaidahnya tertulis dalam buku-buku tata bahasa. Sebaliknya, jika menggunakan salah satu dialek, harus menggunakan dialek daerah tersebut. Meninggalkan suatu kebiasaan yang telah menjadi tradisi akan berakibat besar dalam kelangsungan hidup. Dampak buruk yang dapat dirasakan langsung adalah menurunnya nilai kesopanan remaja ketika berbicara dengan orang yang lebih tua. Sedangkan, dampak tidak langsungnya adalah merusak bahasa nasional itu sendiri. Hal ini menjadi tugas kita sebagai remaja sekaligus pelajar yang masih peduli dengan bahasa Indonesia. Kita tidak dapat memungkiri bahwa bahasa gaul telah mengikis dan merusak bahasa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, marilah kita menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia dengan mengutamakan bahasa Indonesia sebagai bahasa untuk berkomunikasi kita sehari-hari dan tidak menggunakan bahasa campuran. Kesimpulan dari presentasi kali ini yaitu bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya di seluruh kawasan tanah air kita. Berdasarkan keputusan Kongres Pemuda, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa nasional negara Indonesia. Di era milenial seperti saat ini, kehidupan dan interaksi anak muda milenial pun terlepas dari kontaminasi bahasa. Untuk tetap menjaga kelestarian bahasa Indonesia, para generasi penerus haruslah selalu menggunakan bahasa Indonesia berdasarkan berfungsi serta kedudukan dengan baik dan benar. Sekian untuk presentasi materi tentang sejarah perkembangan bahasa Indonesia. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.